Ah, ya. Nah, Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan iklim dan budaya sekolah. Perkenalkan, saya Nuzulia Fitriana, rekan saya Susanti Ning Astuti, Tuti Irawati, dan yang terakhir ada Ibu Supatini. Yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Susanti Ning Astuti untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada Bu Nuna. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang iklim dan budaya sekolah yang menjadi latar belakang dari makalah yang kami susun tentang iklim dan budaya sekolah, yaitu bahwa budaya sekolah itu merupakan ciri khas atau karakter atau watak dan citra dari sekolah itu di masyarakat luas. Perlu kita ketahui bahwa banyak hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya yaitu adalah dengan membangun budaya sekolah yang baik. Ya. Karena di sini dengan adanya budaya sekolah yang baik, tentunya dapat ditarik benang merah bahwa kultur sekolah sebagai pola nilai-nilai, norma, sikap, mitos, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang suatu sekolah, di mana sekolah tersebut dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf maupun siswa sebagai dasar dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Dengan kata lain, kultur atau budaya sekolah dapat dikatakan sebagai pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga sekolah yang tercermin dalam semangat, perilaku, maupun simbol serta slogan khas identitas mereka. Dengan menyimak pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep budaya sekolah itu sebagai suatu pendekatan yang lebih menekankan pada penghayatan segi simbolik, tradisi, riwayat sekolah yang kesemuanya akan membentuk keyakinan, kepercayaan diri, dan kebanggaan akan sekolahnya. Itu yang melatar belakangi kami dalam penulisan makalah ini. Adapun rumusan masalah yang kami ambil dalam struktur makalah yang kami sampaikan adalah yang pertama, apa hakikat iklim dan budaya sekolah itu. Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah iklim dan budaya sekolah. Masalah yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembinaan iklim dan budaya sekolah. Kemudian rumusan yang keempat, apa faktor penentu iklim dan budaya sekolah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengembangan iklim dan budaya sekolah. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan jabaran dari makalah yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu hakikat iklim dan budaya sekolah. Hakikat budaya sekolah yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan tertib sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
Hakikat iklim kerja menurut Litwin dan Stringer yang dikutip dalam Holbecks adalah iklim kerja itu yang satu berupa tanggung jawab. Jadi di sini karyawan diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikannya, diberi motivasi yang lebih baik untuk melaksanakan tugas tanpa harus selalu mencapai persetujuan manajer, diberi keberanian menanggung resiko dari pekerjaan tanpa rasa takut dimarahi. Hakikat yang kedua, hakikat iklim fleksibilitas. Jadi karyawan diberi kebebasan untuk lebih berinovasi. Yang ketiga yaitu standar, diperlukan untuk mencapai hasil yang memuaskan ditandai dengan adanya dorongan untuk maju. Yang keempat adalah komitmen tim, di mana orang akan memberikan apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan jika mereka memiliki komitmen terhadap organisasi dan bangga berada di dalamnya. Kejelasan mengenai terhadap apa yang menjadi tujuan, tingkatan tanggung jawab, dan nilai-nilai dari organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir menurut beliau adalah adanya penghargaan bagi kinerja karyawan serta gaya kepemimpinan dari pimpinan yang ada dalam organisasi. Sedangkan menurut Teguiri, iklim kerja adalah lain. Dimensinya yang pertama adalah ekologi, berhubungan dengan faktor lingkungan fisik dan material organisasi. Sebagai contoh di sini mungkin ada usia, ukuran, fasilitas, ataupun kondisi bangunan. Yang kedua, milieu, berhubungan dengan dimensi sosial pada organisasi, termasuk di dalamnya yaitu organisasi-organisasi yang ada di dalam sekolah. Yang ketiga, sosial sistem, berhubungan dengan struktur organisasi dan administrasi. Jadi di sini struktur organisasi sekolah ataupun proses administrasi ataupun pola komunikasi ini juga akan berpengaruh. Yang keempat adalah culture, berhubungan dengan nilai, sistem kepercayaan atau norma, dan cara berpikir yang merupakan karakteristik dari orang-orang yang berada di dalam organisasi. Dari situ tadi disampaikan bahwa hakikat budaya sekolah itu adalah budaya sekolah yang kondusif, ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, aman, tertib, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Sehingga diharapkan dengan adanya budaya atau sekolah yang baik, tentunya semua tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik. Banyak sekali prestasi yang muncul dari warga sekolah. Berikutnya yaitu pentingnya iklim dan budaya sekolah. Mengapa sih penting iklim dan budaya sekolah itu penting? Jika manajemen sekolah diterapkan sebagaimana mestinya, maka akan menjadi sebuah budaya organisasi yang baik, di mana budaya organisasi itu sendiri adalah merupakan kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi. Dan budaya organisasi menunjukkan refleksi dari kepribadian pemimpin dan staf yang memiliki pola kerja sesuai dengan standar yang diharapkan, sehingga nantinya keseluruhan budaya organisasi ini akan mempengaruhi sikap dan perasaan anggota organisasi. Kualitas lingkungan internal organisasi juga akan berpengaruh pada karakteristik ataupun nilai-nilai dari organisasi tersebut. Berikutnya, monggo Bu Tuti bisa melanjutkan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bu Santi. Saya akan melanjutkan yaitu tentang bagaimana strategi pembinaan iklim dan budaya sekolah. Jadi di sini ada beberapa strategi pembinaan iklim dan budaya sekolah
yaitu beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam membina iklim dan budaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain dapat dilakukan dengan yang pertama itu adalah program akselerasi. Kemudian yang kedua adalah mendongkrak prestasi belajar. Kemudian yang ketiga, mendayagunakan lingkungan sekitar sekolah. Ya, di mana di sini adalah melibatkan masyarakat. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat ini adalah mengembangkan program kewirausahaan. Nah, itu adalah strategi pembinaan iklim dan budaya sekolah. Kemudian ada beberapa faktor juga untuk penentu iklim dan budaya sekolah. Nah, di sini kami akan memaparkan beberapa faktor penentu iklim dan budaya sekolah. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran dalam kegiatan pembelajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, siswa merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Kemudian yang ketiga, pendidik merupakan pekerjaan profesional. Jadi ini bisa memberikan petunjuk bahwa tidak setiap orang dapat melaksanakan profesi mendidik atau sebagai pendidik. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat dalam menentukan iklim dan budaya sekolah adalah isi pendidikan atau kurikulum yang perlu penyesuaian. Nah, faktor yang terakhir di sini untuk dalam menentukan iklim dan budaya sekolah yaitu keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan sumber belajar. Itu adalah pemaparan strategi dan faktor dalam penentu iklim budaya dan sekolah. Untuk selanjutnya, monggo Bu Nuna untuk melanjutkan pemaparan pengembangan iklim dan budaya sekolah. Silakan Bu Nuna. Ya, terima kasih Bu Tuti ya. Saya lanjutkan dengan faktor penentu iklim dan budaya sekolah. Penentunya apa aja sih? Ada faktornya apa aja? Yang pertama ada tujuan dan sasaran dalam kegiatan pembelajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Tentunya kita misalkan di awal tahun kita membuat RPP dan sebagainya begitu. Lalu sasarannya siapa? Dan itu sudah harus terencana dari Bapak Ibu guru sendiri. Yang kedua ada siswa merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Yang ketiga ada mendidik. Mendidik di sini merupakan pekerjaan yang profesional. Tentunya memberikan petunjuk bahwa setiap orang dapat melaksanakan profesi mendidik. Yang keempat ada isi pendidikan. Isi pendidikan itu sendiri kita tuangkan dalam kurikulum. Dan kurikulum ini biasanya menyesuaikan dengan pemerintah, tentunya dengan lingkungan setempat juga. Terus yang kelima ada keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan sumber belajar. Selanjutnya, bagaimana pengembangan iklim dan budaya sekolah? Pengembangan iklim dan budaya sekolah itu ada yang pertama, modernisasi pengelolaan sekolah. Itu sendiri tidak terpisah dari masyarakat. Dalam artian ini, antara sekolah dan masyarakat itu harus bekerja sama dengan sektor-sektor yang ada di lingkungannya untuk menjalankan suatu modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada modernisasi guru. Dalam artian ini, faktor guru mendapat perhatian yang pertama dan utama. Mengapa? Di samping kurikulumnya, karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Yang ketiga ada modernisasi pembelajaran. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pentingnya pengembangan cara-cara belajar yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Demikian paparan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Iya. Monggo. Iya. Terima kasih Nuna, Bu Tuti. Ya, jadi dari paparan yang sudah disampaikan di atas, baik oleh saya ataupun teman-teman saya di sini tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari makalah yang kita susun ini, di mana kesimpulan yang kami ambil yaitu
Jika manajemen sekolah diterapkan sebagaimana mestinya, maka ini akan menjadi sebuah budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi adalah merupakan kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi. Budaya organisasi menunjukkan refleksi dari kepribadian pemimpin dan staf yang memiliki pola kerja sesuai standar yang diharapkan. Keseluruhan budaya organisasi akan mempengaruhi sikap dan perasaan anggota organisasi. Dengan demikian, kualitas lingkungan internal organisasi yang dialami anggota akan mempengaruhi perilaku anggota dan dapat didefinisikan dengan nilai-nilai karakteristik organisasi. Budaya sekolah berkaitan dengan asumsi-asumsi, nilai-nilai, norma, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Budaya yang positif ditandai dengan munculnya perilaku dan kebiasaan positif di kalangan warga sekolah. Dalam konteks budaya positif sekolah berkenaan dengan keadaan kondusif untuk kepuasan profesional, moral, keefektifan, dan pemenuhan keberhasilan belajar siswa, kinerja guru, dan tenaga kependidikan. Itu kesimpulan yang kami ambil dari makalah yang kami sampaikan. Adapun saran, yaitu manajemen sekolah harus dilaksanakan sebaik mungkin agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku anggotanya. Budaya sekolah berkaitan dengan asumsi-asumsi, nilai-nilai, norma, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Budaya yang positif akan memacu munculnya perilaku dan kebiasaan positif di kalangan warga sekolah serta membentuk iklim pendidikan yang baik. Sehingga monggo bagi organisasi apapun ya silahkan kita tanamkan selalu kebiasaan positif ya dan perilaku positif dalam organisasi yang ada. Ya. Demikian paparan makalah dari kelompok 5 dengan tema budaya organisasi dengan judul iklim dan budaya sekolah. Mungkin ada kurang lebihnya dalam memaparkan. Minta maaf kepada Bu Tuti, monggo untuk bisa menutup sesi presentasi kali ini. Baik, terima kasih kepada Bu Santi yang telah memberikan pemaparan dan resume ya kepada kita. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 5. Di sini kita ada tema yaitu iklim dan budaya sekolah dalam mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bu Supartini berikut. Santi, sudah ini? Bentar. Maksudnya tak tinggal sholat